Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita ya. Sekarang kita memasuki mansubat yang ke-11 ya, yaitu isimla, ismula ya. Di kitab Al-Muyassar kita bisa jumpai pelajaran ini di halaman 67 sampai 69 ya. Ismula. Kita baca kata muallif hafizahullah ta'ala, amma la fahiya nafiyatun lil jinsi ta'malu amala inna fatansibu al isma wa tarfa'ul khabara. Amma adapun la ya, pada isim la di sini sama dengan la adalah nafiyatun lil jinsi ya, la yang digunakan untuk penafian jenis, yang dia beramal seperti amalnya inna, menasabkan isim dan merofakkan khobar. Hanya saja ada sedikit perbedaan yang insya Allah akan kita jelaskan pada slide berikutnya ya. Yang dimaksud dengan la an-nafiyah lil jins ya, maksudnya la ini adalah bukan seperti la biasa yang hanya menunjukkan makna penafian, tetapi la an-nafiyah lil jins adalah fungsinya menafikan khobar ya, atau meniadakan khobar dari setiap individu jenis isimnya ya. Untuk mempermudah definisi ini kita lihat contoh yang beliau bawakan. La kadhiba mamduhun, tidak ada pendusta yang terpuji. Nah, pada jumlah ini diawali dengan la an-nafiyah lil jins yang menafikan khobar dari individu atau jenis isimnya. Kita lihat di sini siapakah khobarnya la? Khobarnya la adalah mamduh, terpuji. Ya. Jadi maksudnya la nafiyah lil jins ini adalah menafikan sifat terpuji dari setiap individu atau jenis pendusta. Nah, ini yang dimaksud dengan la an-nafiyah lil jins. Tidak ada namanya sifat terpuji pada pendusta siapapun dia. Ya. Apakah orangnya tinggi, apakah orangnya rendah, apakah kaya atau miskin. Ya. Apapun warna kulitnya, bagaimanapun bentuk fisiknya, ini tidak peduli. Yang jelas dinafikan secara totalitas namanya sifat terpuji pada setiap individu pendusta. Contoh yang kedua, la rajula fiddar ya. Tidak ada seorang laki-laki pun di dalam rumah. Nah, di sini maksudnya adalah menafikan keberadaan di rumah itu dari setiap individu atau jenis laki-laki. Enggak ada model laki-laki pun, seperti apapun model laki-laki tidak ada di dalam rumah tersebut. Nah, ini maksud dari la an-nafiyah lil jinsi yang memiliki amal seperti amalnya inna, yaitu menasabkan isim dan merofakkan khobar ya. Jadi pada contoh pertama la kadhiba mamduhun, isimnya la adalah kadhib ya, kadhiba dia mansub, mamduhun adalah khobarnya la. Tapi sekarang kita lanjutkan dengan hukmu ismila ya, beberapa ketentuan-ketentuan terkait isimnya la. Ketentuan pertama, idza kana ismuha nakirotan fahukmuhu mabniyun ala ma yunsabu bihi biduni tanwinin ya. Apabila isimnya itu nakiroh ya, kembali diingat pelajaran mengenai nakiroh wal ma'rifah.
apabila isimnya itu nakiroh, maka isim la di situ hukumnya mabni di atas kondisi nasabnya. Ya, maksudnya adalah dibentuk nasab kemudian tanwinnya dihilangkan, biduni tanwin. Ya. Idza kana ismuha nakirotan, jika isimnya nakiroh maka hukumnya mabni di atas kondisi nasabnya tanpa tanwin. Contoh, la rojula fiddari, ya, rojul itu nakiroh, ya, tidak ada al di situ. Ketika dia menjadi isimnya la, ya, maka dimansubkan, ya, kalau mansubnya rojul itu rojulan, tetapi dimabnikan, ya, dalam artian tanwinnya tidak ditulis, ya. La rojula fiddari, ya, khobarnya adalah fiddari. Nah, contoh di sini rojula itu mabniyun alal fathi, mabni di atas fathah. Contoh kedua, la mukhlisaini yuttahamani, ya, tidak ada dua orang yang tulus, yuttahaman yang tertuduh. Ya, contoh di sini mukhlisaini itu mabni di atas kondisi mansubnya. Nah, ini adalah isim musanna, dan isim musanna itu mansub menggunakan ya. Ya, jadi mabni di atas ya. Terus contoh yang ketiga, la kadzibati mahbubatun, ya, tidak ada wanita-wanita pendusta yang disukai. Nah, pada contoh ini disebutkan ada isim la itu adalah jamak mu'annas salim, mu'annas salim, ya, jamak mu'annas salim. Nah, di sini i'rabnya adalah mabni di atas kasroh, ya. Ya, jamak mu'annas salim ini mabninya kadzibatin, ya, tandanya adalah dengan menggunakan tanwin kasroh karena tidak ada al. Nah, begitu masuklah an-nafiyah lil jinsi, statusnya dimabnikan atas kondisi mansub tadi dan tanwinnya dihilangkan, jadilah la kadzibati mahbubatun, ya, tidak ada wanita-wanita pendusta yang disukai. Nah, ini ketentuan pertama, ya, apabila isimnya itu adalah nakiroh. Bagaimana hukumnya? Hukumnya mabni di atas kondisi mansubnya, ya, dalam artian kalau ada tanwin tidak ditulis. Baik, sekarang kita lanjut kondisi yang kedua. Idza kana ismuha nakirotan wa kanat la mukarraratan jaza fihi bina'ul ismaini wa raf'uhuma. Idza apabila kana ismuha isimnya la itu nakirotan, nakiroh, ya, sama dengan kondisi pertama. Wa kanat la mukarraratan. Nah, ini yang membedakan dengan kondisi pertama, dan adalah la nafiyah lil jinsi itu tadi mukarrarah, diulang, ya, diulang lebih dari satu kali. Maka bagaimanakah hukum isim la tersebut? Jaza fihi, boleh di dalamnya bina'ul ismain, memabnikan dua isim yang diulang tadi, dan boleh pula raf'uhuma, dirofakkan. Contoh untuk pilihan yang pertama, apabila dimabnikan di atas kondisi nasab pada kedua isim la, apabila la-nya diulang dua kali, ya, dalam hal ini adalah la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dari Allah. Nah, di sini isim la-nya haula, ya, haula ini nakirah karena tidak ada al. Kemudian diulang la-nya dua kali, la haula wala quwwata. Maka haul dan quwwah di sini pilihan pertama adalah boleh mabni di atas kondisi mansubnya, yaitu ditulis fathah tanpa tanwin, la haula wala quwwata illa billah. Ini opsi pertama. Opsi kedua yaitu dengan merofakkan kedua isimnya, ya, dan dirofakkan di sini
plus tanwinnya juga ditulis karena posisinya bukanlah mabni tapi dirofakkan. Jadinya pilihan kedua ini dibaca la haulun wala quwwatun illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Ya, dua-duanya boleh digunakan, baik dimabnikan di atas kondisi nasabnya tanpa tanwin maupun dirofakkan. Taib, ini aturan yang kedua ya, apabila isimnya nakirah dan la-nya diulang. Terus kita lanjut aturan yang ketiga. Idza kana ismuha ma'rifatan wajaba ar-raf'u wa wajaba tikraru la. Apabila isimnya la itu ma'rifah, maka isimnya itu wajib rofa. Ya, dan pasti bentuknya adalah la-nya diulang. Kalau isimnya ma'rifah. Contohnya la zauju fil baiti wa la zaujatu. Tidak ada suami di rumah maupun istri. Ya, maka di sini isimnya la yang pertama adalah az-zauj, ya. Dia posisinya ma'rifah. Kenapa? Karena ada alif lam sebelum zauj. Maka wajib dirofa dalam hal ini, dan rofaknya menggunakan dhammah karena dia adalah isim mufrad, la zauju, ya. Dan karena isimnya itu al, ada alnya atau ma'rifah, maka modelnya pasti lanya didobel, ya. La zauja fil baiti wala la zauju fil baiti wala az-zaujatu. Nah, ini kondisi yang ketiga ya, isimnya ma'rifah, maka lanya harus diulang dan isimnya la tersebut dirofakkan. Baik, sekarang kita melanjutkan ke yang keempat. Aturan keempat, idza kana ismuha munfasilan anha wajaba ar-raf'u wa wajaba tikraruha. Apabila isimnya itu munfasilan, terpisah, anha, dari la. Ya, dalam artian setelah la itu tidak langsung disusul dengan isimnya, akan tetapi diselang dengan kata lain. Maka bagaimanakah hukumnya? Wajaba ar-raf'u, isim tersebut wajib dirofakkan, dan demikian pula wajaba tikraruha, dan lanya juga harus diulang. Ya. Jadi isimnya dirofakkan dan lanya diulang. Contohnya la fil baiti rajulun wala imra'atun. Ya, setelah la nafiyah lil jins, isimnya itu adalah rajul. Tetapi antara la dan kata rajul dipisahkan fil baiti yang merupakan khobarnya. Maka dalam hal ini rajulnya wajib dirofakkan dan lanya juga harus diulang. La fil baiti rajulun wala imra'atun. Nah, ini aturan yang keempat ya. Apabila isimnya itu terpisah dari la, maka wajib rofak dan lanya diulang. Nah, ini sekedar mengulas kembali dari yang awal tadi ya. Isim la itu ada dua macam, ada yang mabni di atas kondisi nasab, ada juga yang mu'rab. Ya. Yang mabni di atas kondisi nasab, contoh-contoh yang sudah dibahas sebelumnya. Ya, contohnya mabni di atas fathah, la tilmidha hadirun, tidak ada murid yang datang. La kadzibaini yusaddiqani, tidak ada dua pendusta yang dibenarkan, dan ini contoh untuk mabni di atas ya. Isimnya dari jenis isim musanna. Contoh ketiga yang mabni juga di atas ya adalah la dzalimina mahbubuna, ya. Ini contohnya adalah jamak mudzakkar salim. Tidak ada orang-orang zalim itu disukai. Dan yang keempat yang mabni di atas kasrah, contohnya adalah la mujtahidati madmumatun, ya. Tidak ada perempuan yang sungguh-sungguh, itu yang madmumatun, yang tercela. Nah, di sana ada juga isim la itu yang statusnya mu'rab. Ya, isim lanya mu'rab. Kapan itu? Yaitu yang pertama apabila isim lanya itu mudhof.
Ya. Mudhof ilaih yang sebelumnya sudah pernah kita singgung sebentar mengenai susunan mudhof ilaih, yaitu dua kata atau lebih yang digabung menjadi satu untuk menunjukkan makna kepemilikan atau makna dari atau bahan atau material, dan juga digunakan untuk makna di dalam. Ya. Contohnya adalah di sini la sahiba ilmin madmumun. Ya, tidak ada pemilik ilmu madmumun yang tercela. Nah, sahiba ilmin ini contohnya sedikit berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu cuma satu kata saja, ya. Jadi kalau isimnya la itu terdiri dari satu kata, pasti dia adalah kondisinya yang di samping itu yang mabni. Tapi kalau dua kata seperti ini dalam bentuk mudhof ilaih, maka mudhofnya itu di-i'rab dengan nasab, ya, di-i'rab dengan nasab. Sedangkan ilminnya karena mudhof ilaih di-i'rab dengan apa? Dengan majrur. La sahiba ilmin madmumun, tidak ada pemilik ilmu yang tercela. Nah, ini contoh pertama. Contoh kedua, la syahida zurin mardiyun anhu. Tidak ada syahida zur, saksi palsu, orang yang memberikan persaksian palsu, mardiyun anhu, yang diridhoi. Nah, di sini contohnya isim la adalah syahida zurin. Ya. Memberi saksi palsu yang bentuknya adalah mudhof ilaih. Ketika dia menjadi isim la, maka syahid yang merupakan mudhofnya di-i'rab dengan mansub. Sedangkan zurin adalah majrur sebagai mudhof ilaih. Taib yang kedua, jenis isim la yang di-i'rab adalah yang berupa idza kana syabihan bil mudhof. Apabila bentuknya menyerupai mudhof, ya, syabihan bil mudhof, ya, namanya syibhul mudhof atau syabih bil mudhof. Ya, dilihat di catatan bahwa syibhul mudhof adalah susunan dua kata atau lebih, ya, hampir mirip dengan mudhof ilaih, akan tetapi kata pertamanya nakiroh dan tanwin atau nun musanna ataupun jamak tetap ditulis. Ya, ini berbeda dengan aturan mudhof. Kalau mudhof tanwinnya dihilangkan, nun pada isim musanna maupun isim jamak mudzakkar salim wajib dihilangkan. Dan kemudian diikuti dengan kata kedua yang menyempurnakan makna kata pertama. Ya. Memang syibhul mudhof ini kasusnya cukup jarang, ya. Tidak banyak ketika kita membaca buku-buku para ulama. Bentuk syibhul mudhof ini tidak banyak. Yang paling banyak adalah bentuk mudhof ilaih. Ya, untuk sementara diterima dulu saja. Di sana ada bentuk namanya syibhul mudhof. Nanti insya Allah dibahas di kitab yang lebih tinggi. Nah, di sini dicontohkan la sa'iyan fil khairi makruhun, tidak ada orang yang sa'iyan berupaya fil khairi pada kebaikan, makruhun yang dibenci. Ya, di sini ada sa'iyan kemudian diikuti dengan fil khair yang menyempurnakan makna kata sa'iyan. Ya. Dan di sini adalah syibhul mudhof. Ya. Dan sa'iyan itu di-i'rab dengan mansub. Kemudian contoh yang kedua, la tali'an jabalan hadirun. Tidak ada tali'an pendaki jabalan gunung yang hadir. Tali'an jabalan ada syibhul mudhof. Ya, tali'an di sini di-i'rab dengan mansub sebagai isim la. Tapi moga-moga dapat difahami di sini. Kemudian kita lanjutkan kembali, ada beberapa catatan lain sebagai tambahan, ya, yang tidak ada di buku Muyasar tapi anak kira perlu untuk diketahui. Yang pertama, jika sebelum la
ada huruf jar bi. Maka isim yang terletak setelah ilah tadi dijerkan karena terpengaruh dengan huruf jar bi. Sehingga la ini hanya menjadi tambahan yang maknanya penafian. Bukan la nafiyah lil jins, tapi hanya untuk menafikan biasa. Contoh, taqaddama al-jundu bila khaufin. Ya, tentara itu maju bila tanpa khaufin, rasa takut. Ya, jadi la di sini bukan la nafiyah lil jins karena dia kemasukan bi, hanya untuk menafikan saja. Dan kasus seperti ini cukup banyak, ya. Jadi agar tidak difahami, dihukumi dengan la nafiyah lil jins. Catatan yang kedua, ada juga di sana beberapa kasus membuang khobarnya la jika memang dapat dipahami dari konteks kalimat. Contohnya, la syakka anal ilma atau al ilmu nafi. Ya, tidak ragu bahwasanya ilmu itu bermanfaat. Nah, kata-kata la syakka ini sebetulnya yang lengkap adalah la syakka fi dzalik. Tidak ada keraguan dalam hal itu. Ya, kalau cuma la syakka saja ini belum lengkap karena hanya menyebutkan la dan kemudian isimnya adalah syakka. Tetapi khobarnya belum disebutkan. Namun khobar fi dzalika itu sudah bisa dikira-kira. Sudah dapat difahami dari konteks kalimat ini. Nah, itu dua catatan yang perlu untuk kita perhatikan. Nah, berikutnya, satu hal yang penting juga adalah karena kita sekarang sudah belajar isim la, ya, hukum la nafiyah lil jins, dan sebelumnya kita sudah belajar tentang mustasna. Nah, kombinasi dari persoalan la nafiyah lil jins dan juga mustasna ini contohnya bisa kita lihat pada kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, bagaimanakah kita mengi'rab kalimat tauhid la ilaha illallah? Nah, dan kembali untuk mengetahui i'rabnya isim la maupun mustasna setelah ilah, kita harus memahami betul dari aturan la nafiyah lil jins dan juga mustasna. Taib ya, sekarang kita lihat. La ilaha, sesuai dengan pelajaran ini, ilah adalah isimnya la, dia dimabnikan di atas kondisi nasabnya, ya, yaitu menggunakan fathah. La ilaha. Kemudian bagaimanakah i'rabnya lafdzul jalalah Allah setelah ilah? Nah, ini kita harus melihat untuk dapat mengi'rab mustasna dengan ilah, kita harus melihat jumlah sebelum ilah, yaitu la ilaha. Jumlah ini apakah lengkap? Kita lihat. Yang ada adalah la nafiyah lil jins, dan la nafiyah lil jins itu seperti ina perlu isim dan perlu khobar. Yang ada adalah lanya, kemudian isim lanya yaitu ilah. Lalu mana khobarnya? Khobarnya tidak ada di situ. Taib ya, jadi khobarnya adalah mahdhuf, dihilangkan. Dan khobar la itu i'rabnya apa? Rofa. Ya. Ingat, la itu seperti inna, menasobkan isim dan merofakkan khobar. Khobarnya rofa. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa jumlah sebelum ilah itu kehilangan khobar la yang i'rabnya adalah rofa. Maka bagaimanakah dalam hal ini lafdzul jalalah Allah? Maka lafdzul jalalah Allah mengikuti i'rab dari komponen jumlah yang hilang, ya, yaitu adalah khobarnya la yang i'rabnya adalah rofa, sehingga lafdzul jalalah Allah itu di-i'rab dengan rofa dan tanda rofanya dengan dhammah. Nah, seperti itu cara mengi'rab ilah dan juga lafdzul jalalah Allah sebagai mustasna. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, sebetulnya khobarnya yang hilang itu apa? Ya, khobar la nafiyah lil jins pada jumlah la ilaha, yang hilang itu apa sih sebetulnya? Ya.
la ilaha titik-titik illallah. Nah, titik-titik disitulah yang merupakan khobar dari la. Nah, khobarnya la ilaha, ya, yang benar adalah menunjukkan bagaimanakah khobar yang dinafikan dari ilah tersebut. Ya, para ulama menjelaskan khobar yang mahdhuf itu adalah hakun. Tidak ada ilah yang hak, yang memiliki hak untuk disembah. Dan inilah makna dari la ilaha illallah yang tertuntut. Sebagaimana dulu Nabi juga mendakwahkan kepada orang-orang kafir Quraisy agar mereka mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tapi apa yang mereka katakan? Ya, justru malah mereka menentang. Ya, apakah dia hendak menjadikan sesembahan yang banyak itu menjadi cuma satu Tuhan saja? Ya, dari sini kita bisa melihat makna yang tertuntut dari la ilaha illallah itu adalah sesembahan. Ya. Ataja'alu al-alihata ilahan wahidan. Apakah dia hendak menjadikan sesembahan yang banyak itu cuma satu saja? Maka di sini yang dimaksud adalah sesembahan yang benar itu cuma satu. Ya, atau juga ditunjukkan dari firman Allah yang lainnya, dzalika bi annallaha huwal haq. Yang demikian itu karena Allah lah yang al-haq. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan ilah-ilah lain yang mereka sembah selain Allah itu adalah ilah yang batil, bukan ilah yang hak. Mereka memang sesembahan, akan tetapi sesembahan yang tidak benar, yang tidak hak. Nah, inilah pemaknaan yang benar dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi atau tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Makanya sebagian ulama menafsirkan la ma'buda bihaqqin, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Ya, bukan maknanya adalah tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengatur. Ya, memang itu betul, tetapi yang tertuntut dari la ilaha illallah adalah sesembahan kita cuma satu. Sebab orang kafir Quraisy mereka juga beribadah kepada Allah dan mereka juga yakin bahwasanya Allah yang menciptakan mereka. Ya, sebagaimana mereka pada saat haji juga beribadah kepada Allah. Mereka mengenal Allah. Akan tetapi di samping mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada ilah-ilah yang lain. Dan inilah yang dinafikan. Ilah itu yang hak cuma satu. Yang lain itu tidak memiliki hak peribadatan. Taib, ini satu hal yang penting untuk kita ketahui terkait dengan i'rab kalimat tauhid la ilaha illallah, ya. Berikutnya silakan dikerjakan PR-nya di halaman 69. Ada 5 soal, ya. Nanti setelah selesai difoto dan dikirimkan ke saya. Taib, demikian yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.